Ini ada beberapa perumusan turunan dari teori bilangan bulat juga. Nah, definisi singkat dari bilangan bulat itu bisa dikatakan bahwa bilangan yang tidak ada pecahan atau tidak ada yang berbentuk desimal. Misalnya 8 di sini, 8, 21, kemudian minus 34, ini juga bisa dikatakan bilangan bulat tapi yang negatif. Jadi ada yang positif, ada juga yang negatif. 0, ini juga bisa kita katakan sebagai bilangan bulat selama dia tidak ada pecahan di belakangnya, misalnya 0, sekian gitu ya. Kalau 0 aja, ini bisa kita katakan sebagai bilangan bulat. Kemudian, sifat pembagian bilangan bulat itu, kalau misalnya ada 2 buah bilangan bulat, ya, kita bagi, ya, kita notasikan A dan B. Nah, A itu akan habis membagi bilangan B. Jadi kalau hasilnya itu habis, ya, bulat, itu bisa dikatakan sebagai bilangan bulat. Tapi kalau misalnya tidak habis atau ada sisa, nah sisanya itu kita akan buat bilangan bulatnya. Jadi tidak berupa pecahan desimal. Nah, contoh. Di sini ada 2 ya. Ada 2 buah bilangan bulat. Ini kalau misalnya saya pakai ini ya. Pakai whiteboard. Siapkan dulu. Nah, misalnya kita punya 2 buah bilangan ya. Ada 12 dibagi dengan 4. Ini ada 2 buah bilangan. Kalau misalnya kita bagi 12 dibagi dengan 4, ini menghasilkan 3. Ya. 3 ini merupakan bilangan bulat. Ya, karena 2 buah bilangan tadi kalau kita bagi dia menghasilkan bilangan bulat yang baru. Nah, 3 ini dinamakan sebagai hasil bagi. Nah, 3 ini dinamakan hasil bagi. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat kita membagi 12 dibagi dengan 4, itu hasilnya genap 3, dan seperti yang kita ketahui itu tidak ada sisa. Kan? Dia benar-benar jadinya bilangan genap dan bulat. Ya, bilangan genap, bilangan ganjil yang bulat. Nah, kalau tidak ada sisa seperti ini, kita bisa tuliskan sisa 0. Nah, 0 ini dinamakan sebagai sisa hasil bagi atau sisa hasil pembagian. Nah, dalam teori bilangan bulat, sisa ini harus tetap kita tuliskan walaupun nilainya itu 0. Nah, contoh lagi. Kalau misalnya 2 buah bilangan itu adalah 13 dibagi dengan 4. Ya, 13 dibagi dengan 4. Kalau misalnya kita itu pakai kalkulator, itu hasilnya 3,25. 3,25. Kalau kita menggunakan kalkulator ya, 13 dibagi 4. Itu hasilnya 3,25. Nah, sisanya 0,25 ini akan kita bikin bilangan bulatnya. Kalau misalnya kita jabarkan, 13 dibagi 4, yang paling mendekati itu adalah 3. Ya kan? 3 ini merupakan hasil bagi. Jadi ada sisanya adalah 0,25, tapi tidak mungkin kita tuliskan 0,25 karena itu merupakan bilangan pecahan. Nah, gimana caranya 0,25 ini kita buat sebagai bilangan yang bulat agar bisa kita tuliskan sisanya. Ya. Nah, di sini 13 dibagi dengan 4,
3, sekian, ya kan? Nah, cara mengetahui sisanya berapa, kita tinggal kalikan aja nih. 4 dikali 3 itu kan 12, ya kan? 13 dikurang dengan 12 itu 1. Berarti sisanya adalah 1. Nah, sekarang bisa kita tuliskan seperti ini. 3, sisa 1. Nah, 3 ini merupakan hasil bagi, ya. 1 ini merupakan sisa hasil pembagian atau sisa hasil bagi, gitu ya. Saya harap jelas. Oke, selanjutnya di dalam teori bilangan bulat ada istilah yang namanya teorema Euklidian. Nah, persamaan dari teorema Euklidian ini adalah Mn, ini perumusannya, Mn Q plus R. M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Nah, Mn, ya, Mn ini sebagai bilangan bulat, kemudian Q ini sebagai hasil bagi, tadi sudah saya jelaskan, hasil bagi, kemudian R itu sebagai sisa hasil bagi. Jadi Mn ini bilangan bulatnya, Q ini adalah hasil baginya, kemudian R ini adalah sisa hasil pembagian. Nah, turunan dari persamaan teorema Euklidian ini, kalau misalnya kita mencari nilai hasil bagi atau Q, kita bisa menggunakan M div N, ya. Atau misalnya kita mau mencari sisa hasil pembagian, kita bisa menggunakan persamaan modulo. Nah, persamaannya adalah R sama dengan M modulo dengan R, ya. Div modulo atau div mod itu bisa dipakai pada function-function yang ada di bahasa pemrograman, biasanya selalu muncul di dalam matematika diskrit ini juga kita ketemu. Selanjutnya, nah, contoh ya. Nah, di situ ada 1987 sama dengan 97, ya, dikali 20 ditambah dengan 47. Nah, berarti ini dia sebagai M, kemudian 97 ini sebagai N, 20 ini adalah Q, hasil bagi, kemudian 47 ini adalah R atau sisa hasil pembagian. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Seandainya nilai Q ini tidak ada, kemudian nilai R juga tidak ada. Kita hanya mendapatkan modal dari dua buah bilangan bulat. 987 dengan 97. Nah, kita coba misalnya menggunakan kalkulator ya, atau menggunakan manual. Kita bagi aja 1987 ini dibagi dengan 97, ya, dibagi dengan 97. Kalau misalnya kita menggunakan kalkulator, hasil yang kita dapatkan itu adalah, ini coba saya tes ya, 997 bagi 97, hasilnya itu kalau desimal dia 20,485, ya. 484 sekian gitu. 20, berarti 20 ini dia sebagai hasil bagi dengan bilangan bulat. Berarti 20 ini udah benar ya, 20. Nah, sisanya itu adalah 0,48 ya, 0,484 sekian atau 0,485. Nah, sisanya ini jangan kalian tuliskan pecahan desimalnya, tapi kita cari sebagai bilangan bulatnya. Ya. Nah, caranya adalah ini kita coba kalikan dulu 97, ini saya hapus dulu ya. 97 kita kali dengan 20 ya. 97 dikali 20 itu hasilnya adalah 1940. Nah, berarti kita hitung sisanya 1987 dikurang 97 tadi dikali 20 itu adalah 1940.
Nah, kita kurang, sisanya adalah 47. Nah, berarti 47 ini adalah R-nya atau sisa hasil pembagian. Gitu. Kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua, di sini ada 24, 3. Nah, di sini 24 ini M, ini N. Kalau misalnya kita bagi, ya, 24 bagi 3 itu adalah Q-nya 8. Habis, ya. Kalau habis dalam teorema Euclidean itu, R itu harus tetap dituliskan walaupun 0. Nah, makanya di sini ada ditambah dengan 0. Karena dalam teorema Euclidean ada nilai R, walaupun nilainya 0 itu tetap harus dituliskan. Nah, kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga di sini ada minus 22, kemudian 3. Nah, kalau misalnya kita ketemu, ya, ini misalnya belum ada misalnya. Kalau kita bagi secara manual, minus 22 dibagi dengan 3, yang paling mendekati itu adalah sebenarnya 7. Ya, minus 7 yang paling mendekati. Nah, kenapa di sini minus 8? Karena itu berpengaruh dengan nilai R-nya. Nah, sekarang kita coba. Kalau misalnya di sini minus 7, kita kali dengan 3, dia akan menghasilkan minus 21. Nah, agar nilainya itu minus 22, maka minus 21 ini harus dikurang dengan 1. Ya kan? Sama dengan minus 22. Nah, minus 1. Nah, kenapa di sini tidak digunakan minus 7? Karena kalau kita gunakan minus 7, R yang dihasilkan adalah minus 1. Nah, sedangkan dalam teorema Euclidean, kita memerlukan nilai R yang positif. Nah, maka dari itu, di sini kita ganti yang awalnya minus 7, itu kita ganti jadi minus 8. Nah, kalau kita kali dengan 3, itu menghasilkan minus 24. Ya kan? Agar mendapatkan nilai minus 22, maka minus 24 kita tambah dengan kita tambah dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau kita tukar 2 dikurang 24 sama dengan minus 22. Nah, makanya minus 8 ini yang dipilih karena nilai R yang dihasilkan adalah positif. Gitu. Oke. Lanjutnya. Nah, sekarang ada istilah lain di dalam teori bilangan bulat, masih tentang teorema Euclidean, ada yang namanya PBB, atau pembagi bersama yang terbesar. Ya, kalau dulu kalian pernah tahu penggunaan pohon faktor, ya, penggunaan pohon faktor di mana kita mencari tiap faktornya dari beberapa buah bilangan, kemudian kita pilih mana yang sama, mana yang terbesar yang akan dipilih. Nah, misalnya di sini ada 45 dan 30. 45 ini dia memiliki faktor pembagi ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Kemudian 36, ini faktor pembaginya adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, di dalam PBB, kita cari dulu yang sama, kemudian kita tentukan dari yang sama ini mana yang paling terbesar. Yang paling terbesar adalah 9. Berarti PBB dari 45, 36 itu adalah 9. Nah, di sini cara mencari PBB yang cepat, kita bisa menggunakan cara teorema Euclidean tanpa harus menggunakan pohon faktor. Nah, contoh. Langsung sini. Nah, kita pakai whiteboard aja. Nah, tadi yang kita cari adalah PBB dari 80, 12. Itu sama dengan berapa? Ya, di sini kita menggunakan teorema Euclidean hampir lebih mudah. Nah, kalau misalnya posisi soalnya seperti ini, kita tinggal menyusun berdasarkan MN, Q ditambah dengan
R. Nah, 80 ini kita pindah ke posisi M, posisi depan. 80 ya. Kalian ingat, M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Ya. Di sini 80 sama dengan 12 ini kita pindah ke posisi Q. Di sini 12. Jadi dikali berapa, kemudian ditambah berapa. Jadi kalau ada sisa, ini kita tuliskan. Kalau tidak ada sisa, kita tuliskan 0. Nah, ini kita bagi dulu. 80 kita bagi dengan 12 ya. 80 dibagi 12 itu hasilnya 6,666 sekian. 6,66. Berarti 6 ini bisa kita jadikan sebagai nilai N. Nah, nilai N sisanya tinggal kita cari. Di situ 6 dikali dengan 12. 6 kali 12 itu 72. Berarti 80 kita kurangkan 72, itu hasilnya 8. Ya. Nah, berarti R-nya adalah 8. Nah, kita lihat di sini, nilai R ini nilai R ya. Kalau nilai R ini belum 0, berarti masih bisa kita turunkan. Jadi kita turunkan sampai nilai R-nya benar-benar habis atau 0. Nah, cara menurunkannya sama seperti yang ini tadi. Kita tinggal merubah posisinya. 12, ini kita pindah ke depan di posisi M. Kemudian nilai R ini kita pindah ke posisi Q. 8. Nah, jadi dikali berapa? Gitu ya. Kita bagi aja 12 dibagi dengan 8. Hasilnya kalau 2 kebanyakan, berarti 1. 1 kali 8, 8 ditambah 4. Ya, hasilnya 12. Berarti 4 di sini. R-nya belum 0, kita turunkan lagi. 8, pindah ke depan. 8 sama dengan 4 ke posisi Q. 8 bagi 4, 2. Kalau 8 berarti habis tambah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Tapi nilai PBB-nya itu adalah nilai R terakhir sebelum 0. R terakhir sebelum 0 itu adalah 4. Terakhir sebelum 0. Berarti PBB 8012 itu adalah 4. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, oke. Selanjutnya masih tentang PBB. Ada perumusan untuk menurunkan lebih dalam selain dari R0 yang tadi. Nah, R0 pada saat kita mencari nilai PBB di awal tadi itu bisa kita turunkan lagi. Namanya mencari kombinasi lanjar seperti persamaan yang ini. Jadi PBB AB yang ada di dalam sini notasinya adalah A dan B. Itu sama dengan MA ditambah NB. Tugas kita adalah mencari nilai M dan nilai N menggunakan perumusan kombinasi lanjar. Nah, misalnya yang ini. Kalau PBB 8012 itu menghasilkan 4 sebagai nilai PBB-nya, kalau kita turunkan lebih dalam lagi, dia bisa menghasilkan nilai M itu adalah -1, kemudian N adalah 7. Nah, hasilnya ini kalau misalnya kita totalkan, dia akan kembali ke nilai PBB-nya yaitu 4. Nah, misalnya di sini. -1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Nah, kalau kita totalkan, kita jumlahkan, hasilnya itu kembali ke nilai PBB-nya. Gitu ya. Contoh. Nah, di sini kita akan menyatakan PBB 31270 itu adalah 2 sebagai nilai PBB-nya. Kita nyatakan sebagai kombinasi lanjar, kita cari ya, dari 312 dan 70. Nah, awalnya kita harus mengerjakan seperti mencari nilai PBB biasa. Mulai dari sini. Jadi 312 itu kita turunkan ke posisi M. Siapkan dulu.
posisi M itu ke posisi M, kemudian 70 itu ke posisi Q. Oke, kita ulang. Nah, 312 ini kita pindah ke posisi M ya. Kemudian 70 ini ke posisi Q. Nah, kalau misalnya kita bagi 312 dibagi dengan 70, ya kita bagi hasilnya itu 4, sekian. Nah, 4 ini sebagai bilangan bulatnya. Kemudian kita cari sisanya. Sisanya bisa caranya itu dikali dulu 4 kali 70. Nah, hasilnya itu kita kurang dengan 312. Nah, sisanya adalah 32. Karena R-nya belum 0, ini kita turunkan. Berarti 70, ini kita pindah ke posisi M, kemudian 32 pindah ke posisi Q. Di sini, kalau kita bagi, 70 bagi 32 itu 2, sekian. Kita kasih 2 di sini. Ya, sisanya adalah 6. Nah, karena R-nya belum 0, kita turunkan lagi. 32 posisi M, kemudian ini di posisi Q. 32 dibagi dengan 6, yang paling mendekati adalah 5, sekian. Ya, 5. Berarti 5 di sini. 5 kali 6, 30 ya. 32 kurang 30, berarti sisa 2. Di 2, kita taruh di R sini. Belum 0, kita turunkan lagi. 6, pindah posisi M, 2, posisi R. 6 bagi 2, itu 3. Karena habis, berarti 0. Berarti 2 sebagai PBB dari 31270. Itu kalau mencari nilai PBB. Tapi dalam hal ini adalah kita mencari nilai kombinasi lanjar atau M dan N. Untuk supaya lebih jelas, kita pindah ke whiteboard aja. Oke. Nah, tadi soalnya adalah kita mencari kombinasi lanjar dari PBB. Saya tulis. Oke. 31270. Tadi nilainya adalah 2. Misalnya saya ulang ya. Sini tadi 312 sama dengan 70 kali 4 tambah dengan 32. Kemudian 70 diturunkan lagi ke sini sama dengan 32 dikali dengan 2, 6. 32 turun sama dengan di sini 6 tambah 2, kemudian 6 pindah ke depan, 2 kali 3 tambah 0. Nah, sekarang untuk mencari nilai kombinasi lanjar itu, setiap persamaan yang kita dapatkan di sini, angka di sini itu kita tukar posisinya. Ya. Jadi posisinya kita tukar. Mulai dari sini dulu. Ini kita tukar, berarti mulai dari 32 sama dengan 312 dikurang dengan 4 dikali 70. Jadi ini posisinya saya tukar aja. 32 sama dengan 312 dikurang 4 dikali 70. Ya. Hasilnya 32. Gitu. Nah, di sini juga saya tukar posisinya. Berarti 6 sama dengan 70 dikurang 2 dikali 32. Kemudian di sini juga 2 sama dengan
32 kurang 5 dikali 6. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dari posisi 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali 6. Nah, kita mulai dari sini. Ini kita turunkan lagi. Ya, ini kita turunkan lagi. Kalau kita perhatikan, 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali 6. 6 ini ada nilainya. Ini. Nilainya ini bisa kita ambil dari sini nih. Nah, 6 sama dengan 70 kurang 2 dikali 32. Ini kalau saya lanjutkan sini, 2 sama dengan 32 dikurang 5 dalam kurung, gitu ya. Dalam kurung 70 dikurang 2 dikali 32. Nah, gitu. Ini awalnya 6, tapi 6 ini ada isinya, ya. Isinya adalah 70 kurang 2 dikali 32. Nah, sekarang kita coba turunkan. Sini 2 sama dengan 32 ini sama seperti 1 dikali 32. 1 dikali 32. Jadi contoh soal yang lain juga seperti itu nanti. 1 dikali 32. Kemudian dikurang, ini kita kalikan dengan yang ada di dalamnya ya. 5 dikali 70, itu jangan kalian total ya. Jadi 32 ini, 32, 70, 32, ini sama seperti nilai X, nilai Y, gitu ya. Jadi 2X, 2Y, gitu. Nah, 232 ini kita anggap aja seperti 2X, gitu ya. Nah, sama seperti yang akan saya lakukan. Jadi, yang saya lakukan ini mengkalikan memang ke dalam, tapi tidak mengalihkan ke sebenarnya. 32, 70, 32 itu sebagai nilai persamaan. Jadi di sini 5 dikali 70 itu 5 dikali 70. Ini jauh paling total. Ditambah, kenapa ditambah? Dikali sini kan. Kemudian minus 5 ini saya kali dengan minus 2. Nah, ini angka baru bisa kita totalkan. Minus ketemu minus itu positif. 5 kali 5, 10. Tuh. Terus minus 10 dikali 32. Gitu ya. Karena dia pasangan nih. 2 kali 32 ini kan merupakan pasangan. Gitu ya. Kemudian, ini bisa kita turunkan lagi. Nah, di sini ada 32. Oke. Sini ada 32 dengan 32. Sini. 1 kali 32 dengan 10 kali 32. Nah, ini bisa kita total. Ya, karena sama-sama persamaannya itu 32. Menjadi 2 sama dengan 1 tambah 10 itu 11 kali 32 dikurang 5 dikali 70. Nah, itu. Kemudian, ini bisa kita turunkan lagi nih. Kita masih ada 1. Di sini 32. Nah, ini bisa kita pakai. 2 sama dengan 11 dalam kurung. Nah, 32 ini ada isinya. Isinya adalah 312 dikurang 4 kali 70. Kita masukkan di sini. 312 dikurang 4 kali 70 dikurang 5 dikali 70. Nah, sama seperti yang tadi nih. 312, kemudian 70, itu adalah sebuah persamaan. Jadi tidak untuk kita hitung ke angka yang sebenarnya. Kita bikin seperti yang tadi. Di sini 11 kita kali 312 ya. 2 sama dengan 11 dikali 312. Kemudian kita kalikan lagi. 11 dikali minus 4. Berarti minus 4 kali 70 ya. Minus 4 kali 70. Nah, udah habis nih. Dikurang 5 dikali 70. Nah, kita lihat di sini ada 70-nya ada 2 ya. Persamaan 70 itu ada 2. Benar, jadi minus 4 ya. Minus 44. Ini saya hapus.
11 dikali minus 4 itu adalah minus 44. Nah, minus 44 kali 70 dikurang 5 dikali 70. Nah, ini bisa kita totalkan karena sama-sama persamaannya itu 70. Minus 44 dikurang dengan minus 5. Itu hasilnya 2 sama dengan 11 kali 3, 12 dikurang minus 49 kali 70. Nah, berarti 11-nya ini M, ya. Kemudian N-nya itu adalah minus 49. Berarti ini N. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan paham untuk mengerjakan soal dari kombinasi lanjar. Terima kasih. Oke, tadi sudah membahas tentang kombinasi lanjar, kemudian jangan lupa kerjakan penugasan yang ada di e-learning untuk kombinasi lanjar. Nah, sekarang ada lagi yang namanya aritmatika modulo, ya. Di sini kita membahas tentang modulo, masih berhubungan tentang teorema Euclidean. Di sini ada istilah modulonya. Kalau misalnya kita mau mencari nilai hasil bagi, rumusannya adalah A modulo M. Ya. Kita langsung ke beberapa contoh. Sini. Nah, ada istilah yang namanya kongruen. Kongruen ini artinya persamaan. Nah, kita mau mempunyai bilangan bulat atau sisa hasil bilangan bulat itu dengan nilai yang sama. Itu dinamakan dengan kongruen. Nah, notasi dari kongruen itu seperti ini, ada sama dengannya 3. Ini melambangkan bahwa nilai A itu kongruen atau sebanding dengan bilangan B dengan modulo M atau sisa hasil bagi yang sama. Ya. Contoh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada 2 buah bilangan modulo atau aritmatika modulo. Ada 38 dengan 13. Dengan modulonya itu sama-sama 5. Nah, tugas kita adalah membuktikan apakah ini sebanding atau tidak. Nah, kalau misalnya 38, ini 38 ya. 38 modulo 5. Kalau kita bagi 38 bagi 5 itu kan sisa 7. Hasilnya itu 7 Q-nya. Sisanya adalah 3. Nah, ini adalah modulo atau sisa nilai R ya untuk 38. Nah, kemudian kalau 13, sini modulo 5 berarti 13 kita bagi dengan 5 itu menghasilkan 2 ya, menyisakan 3. Nah, di sini antara 38 dan 13 itu sama-sama nilai R-nya adalah 3. Sama-sama 3. Artinya, 38 dan 13 bisa dikatakan kongruen atau sebanding karena sisa hasil pembagiannya itu sama. Gitu ya. Nah, ada contoh yang lebih cepat. Misalnya yang ini. Nanti soal yang kalian dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah menghitung cepat apakah dia kongruen atau tidak. Nah, cara cepatnya seperti ini. 17 kongruen 2 modulo 3. Nah, kita buktikan. Caranya adalah 17 ini kita kurang dulu dengan 12. Aku pakai pen ya. 17 itu dikurang 12. 17 kurang 2, bukan 12, mohon maaf. 17 kurang 2 itu adalah 15. Nah, 15 ini kita bagi dengan modulonya. Dibagi dengan 3. Ya, bagi 3. Nah, kalau hasil pembagiannya ini adalah bilangan bulat dan tidak ada sisa, ya, berarti dia kongruen. 15 bagi 3 itu adalah 5. Sisa 0. Nah, kalau sisanya itu 0, berarti dia kongruen. Tapi kalau dia ada sisa, berarti tidak kongruen. Ya.
Misalnya yang ini. 12 dikurang 2. 12 kurang 2 itu 10. Kemudian 10 ini kita bagi dengan 7. Dibagi 7. Nah, ini ada sisa nih. 1, ya kan? Sisa 3. Nah, kalau ada sisa, berarti dia tidak kongruen. Kalian tinggal merubah lambang kongruennya saja, dicoret seperti ini. Gitu ya. Ini pembahasan dari kongruen. Rasanya udah habis. Oke, materinya sudah habis. Berarti ini saya review lagi. Ada 3 buah tugas untuk teori bilangan bulat yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada yang PBB, kemudian ada yang kombinasi lanjar, kemudian ada yang kongruen. Nah, jadi ketiganya itu harus dikerjakan. Sekian dulu untuk materi teori bilangan. Terima kasih.